Coba di daerah Tangerang, Kabupaten Tangerang, ada 3 nama menguasai tanah 900 hektar. Masuk akal atau enggak ini? Enggak masuk akal. Ada yang atas nama Ahmad Gojali. Nah, Ahmad Gojali ini nama aslinya Engcun. Engcun ini yang bayari proyek pagar laut. Lah kenapa Bareskrim yang ditangkap cuman Kades Kohot si Arsin? Bareskrim, ente takut sama siapa? Sama Mandor Mehmet. Takut sama Engcun. Kenapa? Kalau yang diusut pagar laut Mandor Mehmet dan Engcun ini terhubung pada Ali Hanafiah Lijaya. Siapa Ali Hanafiah Lijaya? Dia orang kepercayaan Aguan. Kalau Ali Hanafiah Lijaya ditangkap dan di BAP pasti dia nyanyi. Tolong orang yang berbuat dolim termasuk juga yang didolimi. Sampai para sahabat bertanya, kalau kita diminta menolong orang yang didolimi, itu masih masuk akal gitu. Tapi bagaimana kita menolong orang yang berbuat dolim? Ya. Unsur ahoka doliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zolim ataupun yang dizalimi. Bagaimana cara kita menolong para pejabat-pejabat yang dimanfaatkan untuk berbuat zolim kepada rakyatnya sendiri, menolong kepala desa yang berbuat zolim kepada rakyatnya sendiri, menolong lurah, bupati, DPRD, bahkan menteri yang berbuat zolim kepada rakyatnya sendiri, yakni dengan mencegahnya atau menghentikannya. Yang selanjutnya bahwa amanah amar ma'ruf nahi mungkar ini, terlepas ada amanah dari Habib Rizik Syihab, memang kami berkepentingan untuk menyampaikan karena ini amanah ilmu yang kebetulan oleh Allah kami diberi karuniai pengetahuan untuk memahami apa sih itu PSN PIK 2 dan bagaimana cara oligarki atau aguan ini berbuat dolim kepada rakyat khususnya yang ada di Banten ini. Dan sekaligus alhamdulillah mudah-mudahan saya juga bisa menjelaskan untuk membantah dalih-dalih, bukan dalil ya, dalih-dalih yang digunakan untuk mendukung kezaliman PSN PIK 2, baik menggunakan sarana undang-undang misalnya dengan keputusan status proyek strategis nasional, termasuk dalih seolah-olah PSN PIK 2 ini menyelamatkan atau menghidupkan tanah mati atau tanah terlantar, atau dalam kaidah fikih disebut dengan ihyaul mawat. Kita berangkat dari sisi fikih dulu. Yang pertama, ada sejumlah orang-orang yang sebenarnya tidak layak disebut ulama ketika membela kezaliman. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Karena ulama paling tahu bagaimana itu kebenaran, bagaimana itu kebatilan, dan ulama paling takut berbuat zalim apalagi mendukung kezaliman. Jadi sebenarnya kalau ada ulama mendukung kezaliman, patut dipertanyakan ini, apakah benar-benar orang yang bisa disebut sebagai ulama yang paling takut kepada Allah, atau sebaliknya ulama yang takut pada penguasa atau berburu dunia dengan ilmu yang dikaruniakan kepadanya. Baik, saya awali dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, man ahya ardon maitatan fahiyalah. Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah mati itu baginya. Dalam Islam orang boleh punya tanah dan dibenarkan oleh syariat sepanjang sebab kepemilikannya, atau dalam fikih disebut as-sababu atau maluknya, dibenarkan secara syar'i. Apa sebab syar'i orang itu punya tanah? Bisa membeli, bisa dapat warisan, bisa dapat hadiah atau hibah, atau dia mendapatkan iqta'ud daulah, pemberian dari negara. Contohnya, tahun 80-90-an dulu, Pak Harto itu punya program namanya transmigrasi. Kemudian satu keluarga dibawa ke Sumatera, ke Kalimantan, dan setiap keluarga itu diberi tanah 2 hektar. Nah, tanah pemberian negara ini disebut iqta'ud daulah, sehingga
kalau orang punya tanah diberi dari transmigrasi, secara agama sah itu menjadi tanahnya. Ini yang disebut dengan iqta'ud daulah. Dan ada lagi as-sababu atau maluk, sebab kepemilikan karena ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati. Apa itu definisi atau ta'rif tanah mati? As-Syekh At-Taqiyuddin An-Nabhani, beliau menyampaikan dalam redaksi bahasa Indonesia seperti ini kira-kira ta'rif atau pengertian tanah mati. Tanah mati adalah tanah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, belum pernah tersentuh oleh manusia, baik dengan pengelolaan atau tanda-tanda kehidupan sebelumnya. Kira-kira di Tangerang, di Banten ini ada tanah mati atau enggak? Kagak ada. Kira-kira di Tangerang ini ada nggak tanah yang terlantar nggak? Kagak ada. Tanah mati itu hanya terjadi dulu kakek buyut kita yang pertama mendaratkan kapal-kapalnya di Pulau Jawa ke Banten, kemudian belantara, dia hidupkan belantara Banten, maka dia masuk kategori ihya'ul mawat, dia menghidupkan tanah mati atau terlantar. Ini sebab yang syar'i, maka menjadi pemilik yang sah kakek buyut kita. Para pendahulu kita, kakek buyut kita orang Banten dahulu itu pemilik sah karena mereka yang pertama kali ihya'ul mawat tanah Banten. Bukan Agung Sedayu, bukan Aguan. Apalagi Aguan kakek buyutnya dari Banten atau dari luar Banten? Dari sono, seberang jauh. Jadi gak ada pembenaran sedikit pun orang merampas tanah rakyat yang sudah dimiliki. Baik ada yang dengan pewarisan, rata-rata kan pewarisan. Ada juga dari membeli. Sudah dikelola bertahun, berpuluh tahun, bahkan ratusan tahun di tanah Banten. Tiba-tiba ada korporasi namanya Agung Sedayu, punya Aguan, merampas tanah itu. Lalu tiba nih ada orang yang ngaku alim, ulama. Oh itu bener, itu namanya menghidupkan tanah mati. Bohong atau bohong? Dusta atau dusta? Ini ulama syariat atau ulama su? Ya ulama yang jahat, jelek. Kenapa? Karena dia menjual agama untuk sekerap tulang dunia yang tidak mengenyangkan. Buruk atau buruk? Dolim atau dolim? Harus bagaimana? Kita nasihati, kita hentikan kezalimannya dengan cara apa? Menjelaskan duduk perkaranya bahwa konsep ihya'ul mawat dalam Islam memang ada, fikihnya memang syar'i, tetapi faktanya di Banten ini kagak ada tanah mati, ada tanah terlantar. Sehingga orang yang menyatakan PSN PIK 2 harus dukung dengan dalih bahwa itu menghidupkan tanah terlantar, menghidupkan tanah mati dengan dalih ihya'ul mawat, maka sebenarnya dia sedang mengambil bagian neraka untuk dirinya. Ini bahaya sekali. Sehingga ketika kita jelaskan dan itu menghentikan dirinya untuk tidak berbuat zalim, berarti kita sedang menolong saudara-saudara kita ini. Karena perintah Nabi, unsur ahoka zaliman au mazluman. Ini dari sisi dalil syar'i fikih tentang ihya'ul mawat. Yang kedua dari sisi hukum negara. Yang disebut PSN itu adalah proyek strategis nasional. Yakni proyek yang punya nilai strategis untuk kepentingan nasional yang tujuannya meningkatkan pertumbuhan, kesejahteraan, dan ekonomi di daerah. Sekarang pertanyaannya, ada orang punya tambak, setahun tambaknya bisa panen 3 kali. Sekali ngangkat tambak itu menghasilkan bandeng, udang, dan sebagainya. Kalau dijual 70 juta kira-kira. 1 tahun panen 3 kali, berarti berapa? 210 juta. Tiba-tiba ada orang mau datang dengan dalih ini proyek PSN. Dibeli tanah tadi 50.000 per meter. Ini menyejahterakan atau menyengsarakan? Ini proyek strategis nasional atau proyek strategis naga? Naga ini mau melahap tanah-tanah wong Banten dengan meminjam kekuasaan, minta label status PSN dari siapa? Dari siapa yang ngasih PSN? Jokowi. Jadi secara hukum juga PSN yang diberikan kepada proyek PIK 2 ini tidak nyambung dengan tujuan PSN itu sendiri. Selanjutnya, PSN itu sebenarnya juga
selain nggak tepat tadi, luasan wilayahnya juga kecil, cuman 1.755 hektar. Itu sekitar di kecamatan Teluk Naga dan Paku Haji. Cuman tepatnya di mana sampai hari ini juga tidak ditunjuk oleh Agung Sedayu. Kenapa? Karena mereka memang sengaja menarasikan, menjual status PSN itu di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, bahkan sampai Kabupaten Serang, termasuk di Tanara ini. Sehingga kalau orang-orang mau dibeli tanahnya walaupun harganya murah, takut. Kenapa? Oh, ini kan PSN. Ini nanti kalau saya nggak mau jual, sama saja ngelawan negara. Daripada saya nanti di penjara, tanah saya juga nggak bisa saya ambil, ya sudahlah. Nggak apa-apalah. 50.000 perak per meter, nggak apa-apa. Itu pun ada yang belum dibayar, langsung digusur. Ada cerita yang sangat miris. Di Muncung, itu ada tanah sawah yang mau panen sebentar lagi, itu langsung diuruk. Tidak diketahui siapa yang nguruk. Baru orangnya tadi tanya ke desa, baru pihak desa justru menjadi juru bicara perusahaan menawar tanah tadi 50.000. Jadi kita harus ingatkan, ketika kita mengingatkan orang-orang di desa, bukan kita benci sama kepala desa. Bukan kita ini ingin dapat bagian dari kedoliman kepala desa. Enggak. Kita sayang kepada kades-kades di Kabupaten Tangerang. Kita khawatir kalau mereka nanti diazab Allah di neraka dengan azab yang pedih. Karena itu kita tolong dia di dunia untuk tidak berbuat dolim dan menghentikan kedolimannya dengan cara apa? Menjelaskan. Enggak benar kalian kepala desa. Tugas kalian mengayomi warga desa. Bukan menjadi kepanjangan tangan aguan. Bukan menjadi kepanjangan tangan Antoni Salim. Nah, ada pertanyaan, kok saya bawa-bawa aguan sama Antoni Salim, apa dasarnya? Saya menggugat aguan dan Antoni Salim, dasarnya adalah PT Pantai Indah Kapuk atau PANI ini yang punya Project Peak 2, itu saham mayoritasnya 90% dikuasai dua grup bisnis. Yang pertama Agung Sedayu Group punya aguan, yang kedua Salim Group punya Antoni Salim. Jadi hari ini ketika kita dibenturkan dengan orang desa, dengan preman, kita jangan lupa bahwa yang dapat untung paling besar dari proyek ini bukan preman-preman tadi, bukan kepala desa. Mereka cuma kacung. Yang paling untung gede siapa? Yang punya proyek. Karena itu hari ini kita harus menuntut tanggung jawab bukan hanya kepada kepala desa, tapi juga kepada pemegang proyek. Tapi aneh, baru saja saya dapat kabar 263, ini yang di laut ya, 263 SHGB di laut yang dulu sudah ditegaskan ada di pagar laut, yang kata Menteri Nusron Wahid secara material dan faktual ada di laut, itu awalnya hanya dibatalkan 50 dari 263. Baru dengar lagi ternyata yang mau batalkan itu batal lagi, tidak jadi dicabut. Alasannya ada di luar garis pantai. Jadi ini ada garis pantai. Kalau di belakang dianggap tanah sah, daratan. Di luar dianggap ini tanah laut, maka ini yang dibatalkan. Padahal garis ini sesuka hati mereka tarik ke tengah juga bisa. Dengan dalil, oh itu dulu adalah tanah daratan yang terkena abrasi. Padahal di pantai utara itu kagak ada judulnya abrasi. Kalau selatan mungkin. Di Kohot, itu yang terjadi bukan abrasi, justru terjadi sedimentasi. Karena ada material tanah yang dibawa oleh Sungai Cisadane. Di Cisadane itu ada dua desa, ada Tanjung Burung, ada Desa Kohot. Dua-duanya itu justru tanahnya bertambah, bukan malah berkurang. Jadi mereka ini sengaja membuat ya hikayat tanah musnah yang dulunya seolah-olah tanah tergerus laut, ya kan? Kemudian dinarasikan tanah musnah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengaktifkan pasal 66 PP nomor 18 2021, karena di PP ini pasal 66 orang yang punya sertifikat yang tanahnya musnah diberi hak untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi. Sekarang tanya, di Indonesia ini yang jago reklamasi ini Ahmad Kozinuddin atau Aguan? Di Indonesia ini yang bisa reklamasi Munarman atau Aguan? Jadi nggak mungkin reklamasi itu mau dimanfaatkan Kozinuddin, Munarman atau yang lainnya. Pasti itu mau dimanfaatkan oleh Aguan. Dan PP ini disusun sebagai pengejawantahan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Sebelumnya di Undang-Undang Pokok Agraria 5 tahun 1960,
tidak dikenal istilah tanah musnah. Di Undang-Undang Cipta Kerja mulai diperkenalkan di pasal 49 istilah tanah musnah. Barulah di PP-nya itu dibuat pasal sebagai sarana untuk merampok laut dengan dalih dulunya tanah darat yang terkena abrasi sehingga musnah. Lalu pemegang hak tadi melakukan rekonstruksi atau reklamasi karena diberi hak. Bukan hanya rekonstruksi dan reklamasi, juga punya hak uang kerohiman. Bayangkan, dua hal kita yang dirampok. Pertama, wilayah laut dirampok dengan dalih itu tanah musnah. Kedua, APBN atau APBD nanti dirampok untuk mengeluarkan uang kerohiman untuk pemegang hak sertifikat yang tanahnya dianggap musnah. Ini jahat luar biasa. Ini yang terjadi. Lalu di daratan, kalau di daratan lebih ngeri lagi. Jadi kalau kita hari ini rame kan karena ada pagar laut dan di bawah pagar laut ternyata ada sertifikat laut. Di daratan, modus mereka merampas itu begini. Jadi pengembang bikin peta, rencana saya mau bikin kawasan industri. Nah, bikinlah peta yang mau dijadikan industri properti. Setelah itu apa? Dia kerjasama BPN. Dengan BPN terbitkan sertifikat, ditimpakan ke tanah-tanah rakyat. Lalu rakyat tadi diajak nego. Mau jual nggak murah? Kalau nggak mau jual, dirampas. Adu ke pengadilan, yang dimenangkan sertifikat produk mereka. Dan ini terjadi sejak kapan? Bukan 2024 ini, tapi atau 2024 akhir atau 2025 awal ini. Sejak 2015 dan 2018 itu udah rame. Jadi modusnya dia, secara de jure dia menguasai tanah rakyat dengan bikin sertifikat kerjasama sama BPN. Secara de facto, cara menguasai tanah itu apa? Dia gunakan preman. Dipakailah preman-preman ini, ditaruh di lokasi tanah-tanah yang sebenarnya milik warga, tapi didalihkan, oh ini sudah punya orang ini atas AJB ini, sertifikat ini atau AJB ini, gire ini. Coba di daerah Tangerang, Kabupaten Tangerang, ada 3 nama menguasai tanah 900 hektar. Masuk akal atau enggak ini? Enggak masuk akal. Ada yang atas nama Ahmad Gojali. Nah, Ahmad Gojali ini nama aslinya Engcun. Engcun ini yang bayari proyek pagar laut. Lah kenapa Bareskrim yang ditangkap cuman Kades Kohot si Arsin? Bareskrim, ente takut sama siapa? Sama Mandor Mehmet. Takut sama Engcun. Kenapa? Kalau yang diusut pagar laut Mandor Mehmet dan Engcun ini terhubung pada Ali Hanafiah Lijaya. Siapa Ali Hanafiah Lijaya? Dia orang kepercayaan Aguan. Kalau Ali Hanafiah Lijaya ditangkap dan di BAP, pasti dia nyanyi. Semua ini untuk kepentingan siapa? Agung Sedayu. Kenapa? Tanahnya ini dijadikan industri properti. Dan terbukti ada yang di daerah Pangkalan punya 6 hektar, ada yang 28 hektar di sebelahnya. Tidak dibayar. Ada yang sertifikat hak milik, ada yang gire. Tidak dibayar. Sekarang empang, itu wujudnya empang. Empangnya jadi apa? Jadi perumahan PIK 2. Sejak 2017. Padahal yang bayar pajak, ada yang sampai hari ini yang bayar pajak masih pemilik sah. Tapi sudah atas nama perumahan Pantai Indah Kapuk 2. Zalim sekali. Lalu kita sekarang diajak, oh ya udahlah, yang penting sudah ada Arsin Kades Kohot jadi tersangka. Ada Sekdesnya jadi tersangka. Ada Septian yang kuasa hukumnya jadi tersangka. Ada Chandra yang jadi kuasanya juga tersangka. Jangan mau dibodoh-bodohin. Mereka memang terlibat, tapi bukan mereka yang dapat manfaat dari tanah-tanah jarahan tadi. Sekarang pakai logika. Ada nggak orang bikin sertifikat di laut kalau nggak ada yang menampung? Ada nggak? Ada nggak orang bikin kalau nggak ada yang membiayai? Ada nggak? Nggak ada. Logika sederhana. Ada motor dicuri. Modus pencuriannya BPKB sama STNK-nya dipalsukan. Jadilah kejahatan pencurian dan pemalsuan dokumen. 266, 263 masuk memasukkan keterangan palsu dalam dokumen atau akta otentik. Ini 266. Memasukkan dokumen 263. 263 6 tahun, 266 7 tahun. Ditangkap nih orang yang nyuri motor sama yang memalsukan sertifikat. Pertanyaan selanjutnya. Ketika ada yang menampung motor, yang menerima motor itu sebagai apa? Istilahnya apa? Penadah.
Diproses nggak? Harus diproses. Dan di dalam kasus maling motor pasti diproses. Nah, hari ini kejahatan perampasan tanah baik di darat dan laut itu siapa yang nampung tanah itu? Aguan, Antoni Salim. Lalu kenapa yang kecil-kecil dikorbankan, ditumbalkan, sementara penadah tanah-tanah rampasan Republik Indonesia, yakni Aguan dan Antoni Salim, tidak ditangkap dan dipenjara? Takbir! Jadi kita ini ingin menyadarkan, bukan membuat marah. Tapi kalau kita dizolimi marah, itu benar kata Imam Syafi'i. Orang dibuat marah, tapi dia tidak marah, sebut saja dia itu keledai. Kita keledai atau manusia? Kita orang beriman atau orang beriman? Orang beriman layak marah nggak kalau didolimi? Kita agama Islam, bukan agama lain yang kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Enggak begitu. Bahkan agama kita mengatakan siapa saja ya yang meninggal karena membela hartanya, matinya mati syahid. Jadi Islam itu agama yang memang tepo seliro, menghormati, tapi ketika haknya dilanggar, kezaliman terjadi, Islam bukan hanya memberi hak untuk melawan, bahkan mewajibkan untuk menghentikan kezaliman dengan cara-cara yang sudah diatur oleh Islam. Selanjutnya, hari ini sudah kelihatan upaya untuk penyelamatan Aguan dan Antoni Salim, termasuk penyelamatan bisnisnya. Contoh, sertifikat yang katanya dibatalkan nggak jadi. Kenapa kalau sertifikat ini dampaknya nggak dibatalkan? Karena kalau nggak dibatalkan, sewaktu-waktu sertifikat tadi bisa diajukan untuk proses reklamasi dengan memanfaatkan hak reklamasi dan rekonstruksi dengan dalih tanahnya adalah tanah musnah karena udah jadi laut. Lagi pula mereka udah ngeluarin duit gede untuk bikin sertifikat itu. Nggak ridho mereka sertifikat itu langsung dibatalin. Jadi jangan percaya Nusron Wahid, apalagi sandiwaranya Mauruwarar Sirait sama Tito Karnavian. Datang ke proyek 2, seolah-olah membuka akses malam-malam. Itu ngelenong aja, jangan percaya. Karena selama ini mereka itulah yang terlibat. Zaman Tito itulah Aguan mengendalikan kepolisian. Mauruwarar itu orangnya Aguan, yang sekarang jadi Menteri Perumahan. Nah hari ini sayangnya, nah ini yang menjadi perhatian kita. Semestinya kita dilindungi dan diselesaikan urusan kita oleh negara. Karena tugas negara itu adalah mengatur, mengurusi urusan rakyatnya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin, seorang presiden itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada rakyatnya. Semestinya pemimpin kita itu menjadi junnah, menjadi perisai, menjadi pelindung bagi rakyatnya yang terzolimi. Al-imamu junnatun yuqatilu min wara'ih wa yuttaqabih. Seorang imam, pemimpin, presiden itu menjadi tameng, pelindung, junnah, perisai bagi rakyatnya. Sehingga rakyat itu berperang di belakang pemimpin. Hari ini pemimpin kita alih-alih melindungi kita yang sedang terzolimi, alih-alih mengatur urusan ini dikembalikan dengan cara pertama, membatalkan status PSN PIK 2, kedua, menghentikan seluruh proyek PIK 2, ketiga, melakukan audit menyeluruh baik secara hukum, kinerja dan keuangan, ditata ulang, diselesaikan dengan negara sebagai mediator. Ingat ya, mediatornya negara, bukan Rofi'i, bukan Mu'anas Alaidit. Saya pernah di sebuah stasiun TV diminta, ya kalau Bang Kozinuddin memang ada tanahnya yang dilampar, ya bisa konsultasi ke saya, nanti saya teruskan ke PIK 2, ke Pak Aguan. Apa urusannya? Hari ini kita ingin negara yang menyelesaikan. Kalau negara, kepentingannya negara. Kalau yang menyelesaikan korporasi, kepentingannya korporasi. Tapi sayang, pemimpin yang kita harapkan menjadi penyelesai urusan kita, menjadi tameng bagi perlindungan kita, malah dari lisannya keluar teriakan, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Hampir sekali. Iya, PIK 2 selesaikan oleh negara. Selesaikan dengan audit dan menghentikan proyek itu. Nah, lalu bagaimana? Hari ini kita harus sadari bahwa hari ini kita benar-benar sudah yatim.
tak punya pemimpin, walaupun mereka punya jabatan pemimpin, tapi tidak melaksanakan tugas kepemimpinan. Karena itu kita sendiri yang harus meramut urusan kita. Kita harus berjuang bareng-bareng bersama rakyat, takbir. Kita harus berjuang bersama ulama, takbir. Kita harus berjuang bersama aktivis, takbir. Jangan mau dibelah-belah, jangan mau dipecah belah, takbir. Salah satu narasi memecah belah itu apa? Yang sudah dibayar sebagian atau belum dibayar, diiming-iming. Nanti akan kami bayar sisanya semuanya. Bahkan harganya lebih baik. Kalian nggak kami bayar, itu gara-gara itu tuh yang protes-protes demo-demo PIK 2. Jadinya kami nggak jadi bayar. Padahal dari dulu kagak dibayar. Padahal mereka juga hari ini nggak berani bayar. Kenapa? Status proyek ini juga mereka tunggu bagaimana kelanjutannya. Kalau proyek ini ternyata dibatalkan negara, nggak mau dia bayar. Itu sama saja nambah kerugian. Jadi kalau ada yang mau narasi bayar-bayar, jangan mau dipecah belah. Nanti yang disalahkan, oh Habib Hasan nih gara-garanya nih. Habib Hasan sih ngerahkan ceramah yang kayak gitu. Habib Hasan sih menggerakkan untuk melawan kezaliman. Ini kan dampaknya ke kita, nggak jadi bayar-bayar. Nggak begitu. Sebelum ada demo juga dari dulu nggak dibayar. Peristiwanya itu bukan baru kemarin. Sejak 2015, 2017, sejak lama. Noh, pagar laut yang jogrok yang kelihatan saja. Kalau kita nggak demo, nggak teriak, nggak dicabut. Jadi jangan mau kita diadu domba oleh para, biasanya ngomong itu biasanya siapa? RCTI. Apa itu RCTI? Rombongan Calo Tanah Indonesia. Ini mereka nih yang suka adu domba karena mereka mau cari cuan dari selisih harga. Terakhir ini oligarki itu membangun narasi begini. Sebenarnya dari Agung Sedayu, dari Grup Salim itu bagus harganya. 1,5 juta per meter. Cuman itu kan yang main lurah-lurah lah, calo-calo. Ya kami nggak tahu. Ini juga cuman buang badan, cuci tangan. Coba kalau dari dulu dia bilang 1,5 juta, oh udah dikasih semua itu. Itu muncul kan setelah ada seperti ini. Dan kalau sekarang ditongkrongin, enggak juga. Kenapa? Sebenarnya mereka juga udah tahu pekerjaan kotor ini sejak dulu begitu caranya. Cuman mereka tutup mata. Gua mah bodo amat nih, gua kasih duit, lu mau cara apa? Meres kek, mengintimidasi kek, mengkriminalisasi kek, pakai gugatan kek, pakai preman kek, terserah. Yang penting tanah itu milik gua. Lu kerja aja, ini duit dari gua. Jadi hari ini kita harus bersatu, jangan mau dipecah belah. Mimpi 1,5 juta per meter itu kan baru dihembuskan sekarang. Dulu kemana aja? Banyak yang nggak dibayar. Dan sekarang persoalannya bukan hanya kita-kita mungkin yang tidak terdampak, atau yang terdampak nggak dapat bayar. Ada R2 RT kalau nggak salah, di Tanara juga itu diisolir. Seperti di Gaza. Kehidupannya terisolir. Bang Marwan itu sudah ke sana. Bang Saididu sudah ke sana. Pak Maijen Sundarko juga ke sana. Ini videonya sudah nyampe, tapi ya tadi karena negara seperti tidak hadir, kita jadi yatim. Mau nggak mau, kita harus ngurusi urusan kita sendiri. Karena itu saya tekankan sekali lagi, jangan mau dipecah belah, ikuti komando ulama. Kalau nanti Habib Hasan perintahkan A, ayo Habib Hasan Al-Kab irakan A, ikuti A. Gak usah ngikuti rombongan Calo Tanah Republik Indonesia tadi, ya. Kalau kita berjuang, ya berangkat berjuang. Siap berjuang? Siap membela hak? Siap untuk menolong saudara muslim? Siap untuk menghancurkan Aguan dan Antoni Salim? Siap melawan segala bentuk kezaliman? Siap menjaga negara ini dari tangan-tangan yang ingin merampas negara ini? Siap menjaga kedaulatan negara? Siap tegakkan hukum Allah? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.